Harta amanah itu memang nyata, gitu. Bukan mitos kayaknya. Bukan mitos, karena memang negara kita pernah dipimpin oleh kerajaan-kerajaan yang kaya, ya, yang kaya, dan oleh karena itu Bung Karno dengan Kennedy dulu itu sangat kerja keras, akrab sekali karena dua-duanya mengetahui tentang apa yang dimiliki Indonesia dan Barat punya utang apa terhadap Indonesia. Soalnya ada beberapa orang yang nggak percaya gitu. Ya. Syukurlah kalau banyak orang yang tidak percaya, jadi nggak ada rebutan. Iya. Tapi nyata ya, bukan mitos gitu. Nyata. Apa? Kalau itu real ada ya. Real ada. Karena Indonesia itu merdekanya kan masih 76 tahun yang lalu. Iya. Raja kerajaan itu merdekanya sudah ratusan tahun yang lalu. Ya. Dan itu bisa menyimpan harta banyak. Nah, ya. Gitu. Berarti kalau ada yang bilang harta amanah itu milik siapa, ya kemungkinan milik kerajaan atau milik rakyat gitu. Milik kerajaan untuk rakyat. Karena kelihatannya negeri ini harus melampaui situasi zaman yang namanya sakit terhimpit sampai ke langit. Kenapa? Satu, kita punya utang sejarah belum dibayar sama sekali. Kedua, kita sudah lama mengabaikan akan keagungan leluhur kita yang didoa-doakan, yang disanjung-sanjung tiap hari leluhurnya bangsa lain. Yang ketiga, Bung Karno telah memberikan ajaran-ajaran yang bagus untuk kita, dan itu pun sudah lama untuk dihapus, ya toh? Dihapus sejak tahun 74 itu. Jadi nanti kita harus kembalikan, ya kita miwiti lagi, Mas, lagi. Kembali ke harta amanah itu kalau ada orang berani menyelewengkan, kayaknya karmanya juga hebat ya ini. Waduh, bisa juga itu bukan karma. Kalau karma kan nunggu puluhan tahun kadang-kadang. Bisa juga spontan itu nanti. Karmanya spontan. Spontan. Mungkin harian aja, mungkin harian. Jadi kalau karma itu masih mungkin bisa nunggu 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun itu karma. Tetapi kalau spontan karena fatwa leluhur itu bisa juga mingguan atau harian. Langsung kena efeknya. Apa leluhur itu pernah fatwanya itu ampuh. Orang Blitar yang tadi saya ceritakan Bu Barada itu mengutuk pohon asem ya. Sampai sekarang tuh kecentet dikutuk oleh Bu Barada. Loh, wong seorang suci kok ngutuk, ya enggak apa-apa. Sekali tempo itu kedua kalinya untuk meringatkan anak cucu supaya ndak sembrono. Kayu asem, wet asem itu ya, Bu Barada mau terbang, jubahnya itu kecantol kayu asem, suwek-wek gitu. Dikutuk, oh kurang ajar kamu. Ada orang mau terbang pakai jubahnya kok suwek. Ya wis selamanya tidak akan besar, akan kecentet segini terus. Sampai sekarang diulingi itu pohonnya gede, tapi pohonnya kecil-kecil daunnya. Kemudian harta amanah itu memang nyata, bukan mitos kayaknya. Bukan mitos, karena memang negara kita pernah dipimpin oleh kerajaan-kerajaan yang kaya, ya, yang kaya, dan oleh karena itu Bung Karno dengan Kennedy dulu itu sangat kerja keras, akrab sekali karena dua-duanya mengetahui tentang apa yang dimiliki Indonesia dan Barat punya utang apa terhadap Indonesia. Soalnya ada beberapa orang yang nggak percaya gitu. Ya. Syukurlah kalau banyak orang yang tidak percaya, jadi nggak ada rebutan. Iya. Tapi nyata ya, bukan mitos gitu. Nyata. Bukan mitos gitu. Nah, berarti kemungkinannya di beberapa tempat ya, karena ada kemungkinan juga harta yang dari Barat yang dikembalikan, ada kemungkinan yang harta karun di kapal tadi yang ketemu dan lain-lain gitu ya. Jadi ya kalau itu real ada ya. Real ada. Karena Indonesia itu merdekanya kan masih 76 tahun yang lalu. Raja kerajaan itu merdekanya sudah ratusan tahun yang lalu. Ya. Dan itu bisa menyimpan harta banyak. Nah, ya. Berarti kalau ada yang bilang harta amanah itu milik siapa,
ya kemungkinan milik kerajaan, kemungkinan milik rakyat gitu. Nggih. Milik kerajaan untuk rakyat gitu ya. Milik kerajaan untuk rakyat. Rasanya milik kerajaan tapi untuk rakyat gitu. Nggih, mungkin bisa diceritakan nggih. Jadi, kenapa kok bahasanya milik kerajaan tapi untuk rakyat? Karena memang dulu itu yang nyimpen itu adalah para raja-raja untuk kepentingan kerajaannya. Nggih, Nah, nggih. di dalam kerajaan itu isinya kan rakyat. Ya. Nah, untuk rakyat itu dengan sendirinya, oleh karena itu teknisnya itu harus bagus. Kemungkinan yang mudah mencairkan ya memang para terah raja-raja itu. Ya, para terah raja-raja. Itulah mengapa persatuan mereka Ya, penting ya. nggih. Makanya saya himpun mereka untuk bersatu terus, berhimpun terus, karena kita harapkan itu nanti. Ya, kalau itu memang real ya nanti rakyat yang senang, ya dah, rakyat yang senang. Iya. Jadi kira-kira prediksi yang Satria Peningkit jedul dulu, baru harta amanah muncul. Ya, jedul dulu, baru harta amanah menyusul. Iya. Soalnya yang menghubungi saya, yang cerita harta amanah banyak, banyak. Dan mereka banyak yang minta supaya yang menghubungi dia karena dia merasa tahu katanya. Iya. Yang menghubungi yang langsung juga banyak. Banyak, termasuk Pak Mas Permadi di Jakarta. Oh, nggih. Waduh, telepon sampai 1 jam itu. Pak Permadi cerita apa ya? Pak Permadi bilang gini, Mas, sampean kok cerita Satria Piningit kok waduh jangan wenteh banget gitu. Nah, sih Mas tak delok Satria Piningit iki ning Jakarta iki Mas jojo sampean. Saya gitu. Terus, "Walah sampean ono aku wis tuwek gak iso apa-apa. Satria Piningit ning Jawa Timur, dia tahu temu aku ning Trowulan kono." Gitu. Ya sampean kenali ta Mas aku. Oke, Pak Permadi kan sahabatnya yang jadi dulu gitu. Waduh, udah lama sekali ya. Beliau juga habis sakit katanya. Ya, Nggih.